Nah, kena angin tuh ya. Nah, tuh. Iya. Berarti udah masuk nih kriteria tajam nih buat nyembelih hewan kurban gitu. Ya mendingan gak usah. Kalau berani berani sekalian, kalau takut sekalian. Sebab ketika kita takut, sapi itu bisa mencium hormon kita, namanya hormon kortisol. Ketika sudah keikat, tinggal kita tarik tuh. Sebab di dekat paha itu ada titik di mana sapi kalau ditekan dia lemah. Kita tarik, dia jatuh, lalu kita kepang kakinya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puja syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast Diksi Al-Aufiah dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu dengan pada kesempatan ini dengan Diksi Al-Aufiah yang kesekian kalinya. Pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang menarik nih, karena dalam hitungan yang tidak cukup lama kita akan menghadapi Hari Raya Idul Kurban ya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah sembelih hewan sesuai dengan syariat. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Juleha, Jakarta Barat, Ustaz ya. Alhamdulillah dengan Ustadz Syarif Hidayatullah SHI. Mana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kita pada kesempatan ini mendapatkan atau kedatangan tamu yang luar biasa, yang pembahasannya juga akan luar biasa karena terkait dengan momen Idul Kurban ya, yang sebentar lagi biasanya akan banyak penyembelihan dan tentunya kita berharap penyembelihan hewan kurban nantinya adalah sesuai dengan syariat Ustaz ya. Ada beberapa nih Ustaz yang sempat atau yang kita ingin tanyakan Ustaz pada kesempatan podcast Diksi Al-Aufiah kali ini. Yang pertama Ustaz, apa saja kompetensi yang harus dimiliki untuk menyembelih hewan kurban itu Ustaz? Karena kan tentunya nggak sembarangan ya Ustaz ya. Ada nggak kompetensinya Ustaz dari sisi keilmuan atau kompetensi dan sebagainya? Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ba'du. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Kesempatan ini kita akan membahas tentang penyembelihan sesuai syariat. Ada beberapa kompetensi yang mesti dicapai oleh juru sembelih halal. Kalau menurut SKKNI 147 2022 itu ada 10 unit kompetensi. Yang pertama, menerapkan syariat Islam. Sebab penyembelih itu mesti muslim. Yang kedua, lakukan koordinasi kerja, terus keselamatan dan kesehatan kerja, terus lagi hygiene dan sanitasi, terus lagi peralatan penyembelihan, memeriksa fisik hewan, terus lagi kesiapan hewan untuk yang disembelih, terus lagi teknik penyembelihannya, proses kelayakan penyembelihan, dan yang terakhir itu status kematian hewan. Jadi intinya kalau penyembelihan itu ada hewan yang akan disembelih, penyembelihnya Ustadz, terus alat yang disembelih, proses penyembelihannya, dan pengolahannya gitu. Jadi bagi kita yang ingin masuk ke ranah penyembelihan itu mesti menguasai 10 unit kompetensi itu gitu Ustadz. Ya. Menarik Ustadz, tadi Ustadz sampaikan salah satunya adalah
alat penyembelih Ustaz ya. Mungkin di sini katakanlah golok atau pisau Ustaz ya. Betul. Ada nggak kriteria golok atau pisau yang memang memenuhi syarat untuk menyembelih gitu Ustaz? Nah, kebetulan saya juga ini nih ada alatnya. Jadi alat sembelih itu mesti yang sangat tajam, nggak boleh kuku, nggak boleh tulang ataupun gigi. Ada tuh pernah saya lihat di YouTube tuh giginya emang tajam banget gitu ya. Ayam dia gigit putus lehernya. Nah, itu nggak sesuai syariat walaupun giginya tajam. Jadi yang diutamakan tuh alatnya setajam mungkin. Dan untuk untuk kambing biasanya kita pakai tuh di 20 cm Ukuran pisaunya. itu, Ustaz, ya? Untuk sapi 30 cm atau ukurannya itu 1,5 kali leher sapi gitu. Jadi 1,5 kali leher sapinya nih lebarnya. Dan yang dimaksud tajam itu ini ada contohnya nih. Ya, Ustaz. Yang tajam itu kita mungkin ngetesnya di slash HPS ya. Iya Ustaz. Ya kalau pakai HPS udah kena gitu, kita tes. Coba lagi nih. Nah, kena angin tadi. Nah, tuh. Iya. Berarti udah masuk nih kriteria Iya. tajam nih buat nyembelih hewan kurban gitu. Jadi gini Ustaz, kenapa sih mesti tajam gitu ya? Iya, Mesti Ustaz. tajam mungkin sebab kalau alatnya nggak tajam, dia punya leher kasihan, digodot-godot gitu dan nggak ihsan. Kan kalau kata Nabi kan mesti secepat mungkin dan setajam mungkin. Ya contoh kalau kita punya alat cukur kumis, kalau masih baru tuh kalau kita cukur kumis enak, nggak sakit, Iya. halus gitu kan, jadi rapi. Kalau alat cukur kita udah lama, Udah udah tumbuh nggak gitu tajam, loh Ustaz ya. bisa pada Iya. besrat ini kita punya kumis gitu. Iya. Bahkan saking tajamnya kita punya pisau, ketika kita kena tangan itu nggak berasa. Tahu lah kok berdarah gitu. Saking tajamnya. Kalau benda tumbul kan kena tajam sakitnya luar biasa. Iya. Jadi kalau sangat tajam tuh nggak ketahuan kenanya udah berdarah gitu Ustaz. Jadi setajam mungkin alat yang mesti dipakai buat menyembelih. Buat mudah kita juga. Kalau nggak tajam kita capek gitu goroknya. Iya, Ustaz. Jadi kalau tajam sekali sembelih putus gitu Ustaz. Iya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Untuk tips bagi pemula nih Ustaz. Ketika akan menyembelih hewan kurban. Untuk pemula nih Ustaz. Ada nggak tips-tips khususnya Ustaz? Misalkan ya supaya lebih berani dan yang penting adalah sembelihnya bisa jadi halal itu Ustaz ya. Iya betul. Itu tipsnya gimana Ustaz? Khusus untuk pemula nih Ustaz. Ya untuk penyembelih itu kita emang mesti dibekali dengan ilmu agama dan ilmu penyembelihan. Sebab kalau kita punya ilmunya nggak tahu paham teknik menyembelihnya, itu repot juga. Yang ada digodot-godot tuh, gitu. Jadi mesti tahu semuanya gitu. Biasanya tuh bagi pemula itu dia mesti pasang mental dulu. Siapin mental Ustaz ya. Mental. Sebab sapi itu kan kalau sapi itu kalau takut ya mendingan nggak usah. Kalau berani sekalian, kalau takut sekalian. Sebab ketika kita takut, sapi itu bisa mencium hormon kita, namanya hormon kortisol. Itu ketika kita takut, kita stres tuh, dia bisa cium. Kalau kita takut dia berani, oke, mendingan kalau kita berani sekalian gitu. Dan kita cek dulu nih sapi, kalau kita tepok diem gitu kan, kita elus-elus, kita ademin, intinya sih tenang. Jangan sampai banyak ditonton sama bocah-bocah tuh gitu ya. Dikelilingin bocah-bocah, diteriakin, ditimpain, ditabuk-tabuk, itu bikin sapi stres. Kalau sapi stres, ya itu gampang ngamuknya. Ya kalau sapinya tenang, kita ikat kaki kirinya dulu. Jadi ada beberapa teknik handling tuh buat ngejatin sapi yang mudah tuh. Kita gesperin tuh. Ikat kaki kirinya kita gesperin, kaki belakangnya diikat juga.
Ketika sudah keikat, tinggal ditarik tuh. Sebab di dekat paha itu ada titik di mana sapi kalau ditekan dia lemah. Tertarik, dijatuh, lalu kita kepang kakinya tuh, ikat semuanya. Terus kita madepin kiblat gitu ya. Sunnahnya madep kiblat, lambung kiri di bawah, dia madep kiblat, mukanya kita dongakin. Sebab yang penting itu leher, Ustaz, yang paling penting nih. Ketika dia kedekuk, setajam apapun golok atau pisau, itu nggak bakal ini, Ustaz. Dia pasti ini nggodot gitu. Tapi ketika pegangannya sempurna nih, kalau ini sempurna pegangannya, golok tajam, insya Allah satu kali sembelih gitu. Ya buat pemula mematengin dulu ilmu sembelihnya, fikih sembelihnya. Ketika udah matang, udah siap, banyak ngelihat proses dan yang pasti didampingi sama yang ahli, Ustaz, gitu. Siapin mental, Ustaz ya. Mental. Kalau emang takut lebih baik jangan. Jangan. Iya, oke. Karena sapi itu paham. Sapi itu sapi nggak bisa ngelihat warna dia. Sapi itu cuman paham warna kuning, hijau, biru. Gitu. Biru itu karena dia minum gitu ya. Hijau sama kuning ya rumput gitu. Ya sebetulnya tuh dia nggak paham warna, cuman dia tahu gerakan kita, penciumannya tajam, pendengarannya tajam. Ketika kita berisik, kita rame, dia stres tuh gitu. Yang bikin bisa dia ngamuk, Ustaz. Iya, Ustaz. Gitu. Ustaz, yang terakhir nih, Ustaz. Biasanya suka apa? Pasca penyembelihan itu atau pasca Idul Adha itu suka rame nih, Ustaz. Di TV itu suka viral juga sapi ngamuk dan lain sebagainya, Ustaz ya. Mau dipotong itu sapi kabur gitu, Ustaz ya. Iya, betul. Ustaz, ada nggak trik khusus, Ustaz, untuk supaya sapi itu nggak ngamuk lah itu, Ustaz? Mungkin ada trik-trik khusus, Ustaz, dari Ustaz. Iya. Baik, gini. Jadi kita itu Julha itu tim. Kita itu bukan Superman, kita super tim. Jadi ketika kita punya tim yang kompak, yang solid, bisa menangani sapi. Jadi insya Allah bisa kita tangani. Kalau kita nggak paham cara menangani sapi yang ngamuk, cuma kita doang yang tahu, yang lain nggak paham, capek, Ustaz, gitu. Sebab satu orang itu dia belum handlingnya, ngikatnya, jadi kita nggak bisa sendirian. Dan yang pasti sih ketika kita memotong jangan rame tuh, supaya sapi nggak stres. Jadi kalau bisa dikasih pembatas buat yang nonton tuh anak-anak, sapinya yang dikasih makan, minum biar dia tenang gitu kan. Jadi keserawan juga gitu, kesejahteraan hewan. Ya kalau sapinya tenang, istilah dia nggak bakal ngamuk gitu. Nah, jadi yang pasti tempatnya tenang, terus juga kitanya nggak tiba-tiba bikin dia kaget gitu. Oke, ditebak-tebak dulu sapinya. Kalau dia ngamuk kita diemin dulu, bikin tenang dulu gitu. Ada sebagian orang sih yang pakai garam, Ustaz. Jadi dia bawa garam tuh, dicolokin ke mulutnya. Oh, di gini gitu. Mulutnya iya. Itu garam misalnya. Kan sapi kan emang demen garam dia. Oh, iya. Jadi lebih tenang gitu. Diusap-usap, ditenangin dulu. Kalau udah tenang baru kita handling gitu. Paling gitu, Ustaz. Jadi intinya mungkin lingkungan sekitar sapi ada itu, Ustaz, dibikin tenang itu aja. Bikin tenang, jangan sampai ada anak-anak kecil gaduh, berisik gitu. Itu justru yang akan sapi bisa ngamuk gitu, Ustaz, dengan tiba-tiba, Ustaz. Ya kalau dia stres kan ya otomatis ngamuk. Betul, Ustaz. Ya kalau dia tenang, sapinya nggak diganggu. Karena anak kecil kan ada bawa kayu, disodok gitu ya. Iya. Gitu paling. Oke, alhamdulillah nih, Ustaz, sudah beberapa pertanyaan yang kita sampaikan ke Ustaz sudah terjawab dan kita alhamdulillah sudah sedikit banyak nih, Ustaz, pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan sembelih hewan sesuai dengan syariat, Ustaz. Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement mungkin Ustaz buat para sahabat semuanya di rumah, persiapan trik ataupun mungkin penutup dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, makasih. Ashab Alpia dimanapun berada, kita akan menghadapi Idul Adha. Kalau emang kita ingin menjadi penyembelih gitu,
siapkan mental kita, siapkan alat sembelih kita setajam mungkin. Kalau kita nggak bisa ngasah sendirian, kita cari tukang asah yang yang mampu mengasah buat bikin tajam alat kita. Sebab ketika alatnya tajam itu memudahkan kita buat menyembelih. Dan juga banyak-banyak berdoa. Sebab jagal itu musuhnya cuma satu, ujub, sombong. Ketika kita ngerasa mampu, ketika kita menguasai ilmunya, tekniknya, ditonton orang banyak gitu kan, timbul sifat sombong tuh. Nih saya mampu nih gitu, nih saya bisa sekali tarik nih gitu. Sekali tebas. Iya tebas. Nah itu musuh jagal satu tuh, musuhnya cuma sombong. Jadi sebelum kita sembelih hewan kurban, kita sembelih dulu sifat sombong yang ada pada diri kita. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih jazakallah khair Ustaz atas waktunya yang pada kesempatan kali ini sudah memberikan kita ilmu yang banyak terkait dengan bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat terus, bisa beraktivitas Ustaz ya, bisa menyebarkan ilmu-ilmunya ke masyarakat sekitar. Alhamdulillah, Ashabul Wafiyah, pada kesempatan ini kita telah sama-sama menyaksikan, mendapatkan materi terkait dengan bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan diksi kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.